selamat pagi semua. Perkenalkan, nama kakak Steven. Nah, hari ini kakak akan memimpin pujian di ibadah sekolah minggu ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, ayo kita semua, mari kita bersatu dulu terlebih dahulu. Ayo semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh. Bukan hanya kita saja loh yang bisa memuji nama Tuhan, tetapi alam semesta juga. Alam semesta bisa juga memuji nama Tuhan. Nah, ayo semuanya, mari kita mengagungkan nama Tuhan, kita puji Tuhan. Mari kita angkat pujian atas bumi dan permai. Syukur dan sembah atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersamai dalam hidup semesta. Kristus kami panjatkan, syukur dan sembah atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersamai dalam hidup semesta. Kristus kami panjatkan, syukur dan sembah. Ayo kita lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul dan bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kami bisa beribadah dengan baik. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini mulai dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Masih bangkit berdiri? Ayo kita, adik-adik bersuka cita? Bersuka cita kan? Ya tepat, kakak juga bersuka cita. Kenapa kakak bersuka cita? Karena Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus ada di dalam hati kakak. Kakak juga percaya kalau kasih Yesus juga ada di dalam hati adik-adik sekalian. Oke, ayo mari kita nyanyikan adalah sukacita di hatiku. Pakai gerakan ya. Sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan akan selalu memelihara kita. Ayo semuanya kita nyanyikan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Lalu, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kita bisa berikan hati kita bisa berikan tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian, pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan, digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku rela. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Ayo semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita tutup mata kita lipat tangan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bisa mengangkat pujian-pujian kami bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati seorang murid, berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin.
Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Om Foris berharap kalian sehat-sehat semua ya, walaupun kalian masih tetap di rumah, belum bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu ya, tidak jadi masalah untuk kita beribadah. Nah, pada pagi hari ini Om Foris mau nanya nih, udah tanggal berapa sekarang? Ada yang masih ingat nggak? Sekarang tanggal berapa? Sekarang sudah tanggal 29 ya, bulan apa? Bulan November 2020 ya. Tinggal berapa hari lagi kita akan merayakan apa? Ada yang tahu? Merayakan Natal ya. Di bulan Desember kita akan merayakan Natal. Tidak terasa ya, begitu cepat waktu yang kita lalui. Nah, adik-adik semua, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan ya. Ada yang masih ingat kan tentang perumpamaan? Terakhir kalian sudah belajar tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang satu lagi perumpamaan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Om Foris mau cerita tentang perumpamaan apa pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, Om Foris kasih tahu ya. Nah, pada pagi hari ini Om Foris akan bercerita tentang satu perumpamaan, yang itu perumpamaan tentang talenta ya. Tema kita pada pagi hari ini perumpamaan tentang talenta. Bahan ceritanya di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang 14 sampai ayat yang ke-30. Nah, adik-adik semua, pada saat ini Om Foris mau cerita, udah siap mendengarkan Om Foris apa belum? Ya, kalau sudah siap, coba angkat tangannya yang siapa aja yang sudah siap. Sudah siap untuk mendengarkan Om Foris? Nah, pada saat ini Om Foris mulai cerita. Om berharap kalian duduk diam, duduk tenang dan dengarkan Om Foris cerita. Ya, oke? Nah, adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita perumpamaan tentang talenta. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam nats ini diumpamakan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini adalah seperti seorang tuan yang berpergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ya, dalam perumpamaan ini diceritakan mulai dari ayat 14 dikatakan seperti ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, adik-adik semua, dalam cerita ini ada 3 orang hamba yang diberikan talenta, ya, menurut kesanggupan masing-masing. Ya, dalam cerita ini ada 3 orang hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Ya, hamba yang pertama menerima 5 talenta. Ya, hamba yang pertama menerima berapa talenta? 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua dia menerima 2 talenta. Dan hamba yang ketiga adalah dia menerima 1 talenta dari tuannya. Ya. Jadi adik-adik semua, setelah itu segeralah hamba yang menerima 5 talenta pergi untuk menjalankan uang yang diberikan oleh hambanya, oleh tuannya. Ya. Dia pergi untuk menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Begitu juga dengan hamba yang kedua. Pergi untuk menjalankan uang itu lalu beroleh laba 2 talenta. Tetapi beda dengan hamba yang ketiga adalah yang menerima 1 talenta. Ya, mari kita lihat di ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Beda dengan kedua hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Ya, mereka langsung pergi untuk menjalankan uang tuannya, tapi hamba yang satu ini malah menyembunyikan. Ya, dia menggali lubang dan dia menyembunyikan. Nah, adik-adik semua, pada suatu hari ya, tibalah saatnya pulang tuan dari hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka, ya, yaitu hamba yang menerima talenta dari tuannya, ya, hamba yang menerima 5 talenta dan ia membawa laba 5 talenta kepada tuannya.
Ya, katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh 5 laba, aku telah beroleh 5 laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepada hamba yang pertama, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam turun dengan kebahagiaan tuanmu. Ya, apa respon dari seorang tuan? Apa yang dilakukan oleh hambanya? Dia pergi, dia menjalankan uang tersebut sehingga dia mendapatkan, dia membawa 5 talenta dan kemudian dia balik, dia membawa laba 5 talenta lagi. Ya, dan kemudian tuannya mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, dia menjalankan dengan setia. Ya, mungkin tidak mudah ya untuk menjalankan hal uang tersebut, tetapi dia menjalankan yang namanya proses. Ya, sehingga dia mendapatkan hasil. Nah, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Ya, ini hamba yang kedua. Katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepada saya, lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka apa kata tuannya kepada hamba yang menerima 2 talenta? Dia mengatakan seperti ini kepada hamba yang kedua, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turun dengan kebahagiaan tuanmu. Ya, kalau tadi dia mengatakan kepada hamba yang pertama, baik, hai hamba yang baik dan setia. Dan kemudian di hamba yang kedua dia mengatakan, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Saya akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, kemudian adik-adik kita melihat ya, yang terakhir datanglah hamba yang ketiga. Ya, yang menerima 1 talenta. Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, kemudian tuannya menjawab kepadanya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, berbeda dengan hamba yang kedua. Hamba yang pertama dikatakan, hai kamu hamba yang baik dan setia. Begitu juga dengan hamba yang kedua. Dan kemudian ini sangat berbeda. Jawab tuannya kepada hamba yang ketiga, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, Om berharap di antara kalian tidak ada anak-anak yang malas kepada orang tuanya, apalagi nakal kepada orang tuanya, melawan orang tuanya. Ya, Om Forrest berharap supaya di antara kalian tidak ada anak-anak yang seperti itu. Nah, dia mengatakan, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Itu yang dikatakan oleh oleh tuannya kepada hamba yang ketiga. Nah, hamba yang menerima 1 talenta tadi, dia diambil daripadanya talenta itu dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Nah, adik-adik semua, dalam cerita ini kita melihat seorang tuan berpergian ke luar negeri, ya, dan 3 orang hambanya yang dipercayakan. Ya, jadi karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, dikatakan oleh tuannya tadi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayat yang terakhir dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Nah, jadi adik-adik semua, dalam cerita yang baru kita dengar pada pagi hari ini, ya, kita dapat belajar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya, terutama kalian yang masih di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, ya, main juga di rumah, belum bisa kemana-mana. Ya, Om Forrest berharap bahwa kalian menjadi anak yang baik kepada orang tua,
menjadi anak yang taat kepada orang tua. Ya. Bagaimana melakukan setiap tugas yang diberikan oleh guru dengan setia, bertanggung jawab, ya. Ingat bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kalian sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Tuhan memberikan kalian kemampuan tersendiri di dalam kehidupan pribadi kalian. Ya. Jadi pelajaran penting bagi kita pada saat ini adalah bagaimana kalian bisa mempertanggungjawabkan atau melakukan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kalian, ya. Jangan seperti hamba yang ketiga yang tidak menjalankan ya apa yang diberikan tanggung jawab, apa yang diberikan tugas kepercayaan oleh tuannya. Tetapi belajarlah seperti hamba yang pertama dan yang kedua, menjalankan melalui proses bertanggung jawab dengan setiap tugas yang diberikan, buat setiap kepercayaan yang diberikan. Om Forrest berharap supaya kalian juga bisa seperti itu, ya. Kita semua, Om Forrest berharap bahwa biarlah Tuhan yang selalu memampukan setiap kalian untuk melakukan setiap tugas yang diberikan kepada kalian. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bisa belajar dari perumpamaan tentang talenta Tuhan, bagaimana setiap kami terutama anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, supaya mereka bisa melakukan dengan baik, bukan karena terpaksa, bukan karena suatu nilai, tetapi mereka bisa melakukan benar-benar dari hati mereka. Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, Engkau berikan pengertian yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin mereka. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini yang menjadi ayat hafalan kita, oke adik-adik semua, ayat hafalan kita pada pagi hari ini amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi mendengarkan saja tidak cukup. Kita juga harus membaca Alkitab supaya kita bisa lebih mengerti firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan lupa baca Alkitab ya. Nah, berikut adalah pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ini. Nah, sebentar lagi kan hari Natal. Minggu kemarin kita juga sudah belajar lagu baru kan, lagu baru untuk Natal. Nah, minggu ini juga kita harus belajar lagu baru juga. Nah, lagu yang akan kita pelajari ini judulnya adalah Takhta di Surga. Tata di surga engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku. Tapi tak duga suruh Betlehem, tak ada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus, tinggallah dalam hatiku. Indah dan merdu nyanyian di surga, memuji kemuliaan-Mu. Rendahkan diri, tanggung sengsara, palungan tempat lahir-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus, tinggallah dalam hatiku. Ku berlubang buru
Nah, adik-adik, kita di rumah juga harus tetap berdoa ya. Jangan lupa untuk berdoa. Kita tuh harus berdoa. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita juga berdoa untuk gereja, teman-teman kita, sekolah. Kita juga berdoa untuk kesehatan kita. Nah, kalian juga jangan lupa ya untuk selalu pakai masker dan cuci tangan. Dan sampai ketemu di ibadah minggu depan. Bye-bye.